kita cinta kepada tanah air, tingkatkan lagi sampai cinta kepada Dat yang menciptakan tanah air. Itulah sebabnya orang yang ingin masuk tarekat Siddiqiyah wajib cinta tanah airnya. Orang Indonesia masuk tarekat wajib cinta tanah air Indonesia. Orang Malaysia masuk tarekat wajib cinta kepada tanah air Malaysia. Orang Kanada ada yang masuk Siddiqiyah, tapi harus cinta kepada tanah air Kanada. Mengapa harus cinta kepada tanah air? Karena tanah air, segala tanah air ini bukan ciptaan, bukan warisan kakek buyut kita. Ini anugerah. Tanah air itu anugerah dari Allah Ta'ala, realisasi perwujudan dari cinta kasih Allah kepada kita. Jadi tanah air kita, tiap-tiap tanah air itu perwujudan pangejowantaan, fakta bicara kecintaan Allah kepada kita. Kalau kita cinta kepada tanah air, cinta kita bertemu dengan cinta Allah. Karena tanah air itu perwujudan dari cinta Allah kepada kita, kemudian kita cinta kepada tanah air, maka cinta kita ketemu dengan cinta Allah. Kalau sudah ketemu dengan cinta Allah, naik cinta kita kepada Allah, hubbillah. Kalau sudah hubbillah, itulah puncak keimanan, derajat keimanan, puncaknya di hubbillah, di atasnya sudah tidak ada. Itu namanya mi'raj cinta. Kalau cinta kita sudah ketemu dengan cinta Allah, itu namanya diistilahkan manunggalnya kawula dengan Gusti. Cinta kawula manunggal dengan cinta Gusti. Makanya hadisnya bunyinya hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Hadis itu di dalam kitab hadis Durarul Muntasyirah, artinya berlian yang tertabur. Durar berlian, muntasyirah tertabur. Hubbul waton minal iman. Mengapa didahului kata-kata hubbu? Iman di belakang, hubbul waton minal iman. Kalau tidak ada hubbu, bahaya. Makanya saya membuat organisasi persaudaraan cinta tanah air itu. Kata saudara, persaudaraan, saya tambah kata cinta, persaudaraan cinta. Kalau tidak ada cinta, bisa perang saudara. Ini dunia membuktikan. Perang saudara sesuku, perang saudara sebangsa, perang saudara seagama. Karena cintanya tidak ada. Bagaimana dalam Islam Sunni dengan Syiah, berapa korbannya? Perang saudara. Bagaimana
Hindu dengan Buddha jutaan korbannya, padahal saudara. Begitu pula Katolik dengan Protestan jutaan korbannya, karena tidak cinta, hanya saudara. Kadang saudara satu bapak ibu ton juga bertengkar, bertolak belakang, berbelah rotan, bertolak belakang, karena tidak ada cinta. Makanya dalam hadis itu didahulukan hubbu, cinta, waton, tanah air, minal iman, bagian dari iman. Cinta tanpa iman, cinta buta, cinta kopok, picek dan kopok. Iman tanpa cinta, iman yang lemah, tak mampu menghadapi cobaan kesenangan dan tak mampu menghadapi cobaan penderitaan. Kalau iman tanpa cinta, iman sumber segala agama. Agama apapun sumbernya hanya iman. Agama Islam sumbernya iman, agama Hindu sumbernya iman, agama Kristen sumbernya iman, agama Konghucu sumbernya iman. Satu sumber. Jadi kalau betul-betul ingat hubbul waton minal iman, kalau betul-betul mengamalkan toleransi umat beragama tinggi. Sering saya sampaikan kepada di hadapan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agama Kristen, agama Buddha, agama, saya sampaikan kebutuhan kita itu, kebutuhan hidup beragama itu sehat dan harmonis. Ini kebutuhan. Untuk sehatnya tiap-tiap agama harus pegang prinsip masing-masing. Islam harus memegang prinsip Islam, Hindu pegang prinsip Hindu, Buddha pegang prinsip Buddha, Konghucu pegang prinsip Konghucu. Tanpa megang prinsip beragama tidak sehat. Tetapi prinsip jangan sampai mengorbankan toleransi. Tanpa toleransi tidak harmonis. Hanya prinsip saja tanpa toleransi tidak harmonis beragama. Toleransi saja tanpa prinsip tidak sehat. Jadi harus sehat dan harmonis, harmonis dan harus sehat. Jadi toleransi umat beragama, bukan toleransi agama, toleransi umat beragama. Lakum dinukum wali yadin, itu toleransi umat beragama. Hormat menghormati, harga menghargai, ingat mengingatkan, tolong menolong. Itu muncul dari hubbul waton minal iman. Cuma 4 kalimat itu, hubbu waton minal iman. Tapi itu tambang berlian, tambang emas. Kalau digali tidak akan ada habis-habisnya, akan menimbulkan keajaiban-keajaiban. Maka dalam hadis Dirul Muntasirah dikomentari
hubbul wadon minal iman maknahu sahihun ajibun. Maknanya sahih dan bisa menimbulkan keajaiban. Di dalam kitab Dalilul Falihin oleh Syekh Ibnu Alan, hadis itu dikomentari begini: bayan bagi likamilil imani ayak murawatonahu bil amali sholihi wal ihsan. Bayan bagi sayogianya, semestinya likamilil iman, bagi orang yang sempurna imannya, ayak murawatonahu, harus memakmurkan tanah airnya, dimakmurkan bil amali sholihi, dengan amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, wal ihsan, dan sosial yang merata. Itu komentar dalam kitab Dalilul Falihin, syarahnya kitab Riyadhus Sholihin, ngomentari terhadap hadis hubbul waton minal iman. Itulah sebabnya bagi orang siddiqiyah wajib, bukan sunat, wajib cinta tanah air masing-masing. Orang Inggris masuk siddiqiyah, sanggupkah cinta tanah air Inggris? Itu syarat masuk supaya rukun. Apalagi sekarang ini zaman kemajuan, komunikasi maju, transportasi maju, pertanian maju, teknologi macam-macam maju, semua maju, politik maju, maju semua. Hanya satu yang tidak ikut maju, malah mundur. Apa itu? Kemanusiaan. Kemanusiaan malah mundur, mendekati kekhayawanan. Kalau kemanusiaan maju, majunya kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kemanusiaan yang maju. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kemanusiaan yang maju. Tapi kalau kemanusiaan mundur, namanya itu kemanusiaan yang zalim biadab. Beradab dengan biadab lain. Ingin membawa senjata pemusnah, bisa menjangkau ribuan kilometer untuk memusnahkan manusia, untuk memusnahkan bangunan-bangunan. Itu kan biadab. Kalau manusia musnah, untuk apa dunia tanpa manusia? Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-1 disebutkan wajib prinsip bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, hak asasi bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Jadi yang dihapus ini bukan manusianya, penjajahannya. Penjajahan di dunia harus dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi itu alasan asasi, hak asasi, kewajiban asasi. Kemerdekaan hak asasi segala bangsa. Kewajiban segala bangsa menghapuskan penjajahan. Penjajahan itu sifat tomak, rakus, ingin nyaplok hak-hak orang lain. Itu penjajahan, tomak, rakus. Status Jawa Timur ini, kalau bagi orang satu yang rakus masih kurang. Sifat rakus itu diberi sedikit tidak mau nerima, diberi sebanyak-banyaknya tidak pernah puas. Kalau perlu alam diuntal. Itu sifat rakus. Bathara Kala. Kewayangannya namanya Bathara Kala. Bathara itu penguasa kala waktu pumpung kuasa. Nah, alas-alas diuntal, kaspal diuntal. Itu Bathara Kala itu. Muga-muga mawon mboten kathah Bathara Kala. Nek ten kuwayangan niku enten maneh niku dasa muka. Dasa iku 10 sedasa. Muka niku rai moka. Mokake 10, sirahe 10, matane 20. Kupinge 20, cangkeme 10. Siji cangkem siji lisan itu ada yang makan hutan. Pangai. Jadi menune dasa muka itu dalam kitab wayangan ini saya hitung 130 menu. Semuanya tidak ada yang kaspe. Menungso. Jadi dasa muka itu orang yang serakah itu mulai tangisan tidur mesti siapa yang saya makan, bukan makan apa, makan siapa. Makan siapa ya mangan wong. Jatahe wong pirang-pirang apa dikorupsi. Akhirnya mangan apa. Jadi sing dikorupsi niku darahe wong, mestine kanggo jatah wong pirang ewu dikorupsi. Jadi darah ini kok diisap, ini kok orang rakus. Maka hadis menerangkan iyyakum wat-tama'a fa innahu hadir fakrul hadir. Kamu harus hati-hati, jauhilah dengan sifat tamak. Karena sifat tamak itu mendatangkan pekir. Niku sifat tamak. Lain niku. Kalau sifat tamak niku yang digusur niku bukan kemiskinan. Mestinya yang digusur kan kemiskinan, malah yang digusur orang miskin lain. Apa gusur kemiskinan, apa gusur orang miskin. Itu sifat tamak. Kalau kemajuan ini saya tanyakan di hadapan orang-orang panitia. Apa kemajuan, apa manusia untuk kemajuan, apa kemajuan untuk manusia? Kalau manusia untuk kemajuan, jatuhlah tingkatan manusia ke lumpur kehinaan dan kenistaan. Itu kalau manusia untuk kemajuan, manusia untuk pembangunan, bukan pembangunan untuk manusia. Jadi manusia alat.
Tapi kalau kemajuan ini untuk manusia, dua kemungkinan. Kalau segala kemajuan di segala bidang untuk manusia, dua kemungkinan. Mungkin kemajuan akan menjadi surgawi, mungkin menjadi nerakawi. Bagaimana kok bisa dua kemungkinan? Satu, kalau si manusia kemanusiaannya maju, adil dan beradab, seluruh kemajuan ini menjadi surgawi, seperti surga. Tapi kalau kemanusiaan mundur sampai menjadi zalim biadab, maka seluruh kemajuan akan menjadi nerakawi. Terserah manusia, majukah kemanusiaannya atau mundur. Alhamdulillah, negara kita ini mempunyai dasar yang begitu hebat. 5 dasar. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ini keimanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan, keimanan manunggal dengan kemanusiaan, inilah yang menjadi benteng kuat bagi bangsa dan negara. Benteng kuat.